Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, kita jumpa lagi. Setelah kemarin teman-teman mahasiswa mengikuti UTS ya, kini kita lanjutkan pertemuan keempat di modul keempat ya, mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan 4 kali ini yaitu teknik percabangan bagian 1 ya. Nah, apa itu sih teknik percabangan? Di bawah ada dasar teori, kemudian ada yang awal ya, ada tujuan, ada tugas pendahuluan, kemudian ada dasar teori. Nah, teman-teman kan sudah punya modulnya, silahkan teman-teman baca ya. Jangan lupa baca, karena membaca adalah jendela dunia, kan seperti itu. Silakan nanti teman-teman membaca dasar-dasar teorinya, kemudian yang ada teks-teksnya itu dibaca ya. Di sini saya akan lebih menerangkan tentang teknis pengkodean atau membahas lebih dalam, lebih rinci ya tentang kodenya seperti itu. Ya, mungkin saya sedikit bacakan ulang tentang dasar teorinya di sini ya. Percabangan if merupakan sebuah blok program yang menyatakan bahwa sebuah aksi akan dijalankan jika kondisi percabangan dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka aksi tidak akan dijalankan. Percabangan if bisa digunakan untuk mengerjakan aksi yang memiliki syarat tertentu untuk menjalankannya. Pernyataan if diklasifikasikan lagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada if dengan satu kondisi atau if tunggal, kemudian ada if dengan 2 kondisi, if else, kemudian ada if bersarang atau if berada di dalam if gitu ya. Kemudian di sini ya, pernyataan if tunggal. Kita langsung ke contohnya di sini. Terdiri dari satu statement. Nah, untuk yang awal, nah ini ya, 3 baris awal, if dalam kurung kondisi, terus bawahnya ada pernyataan. Maksudnya apa kondisi? Di sini kan ada if atau jika ya. Jika kondisi, maka muncullah pernyataan. Jika terjadi kondisi ya. Jika terjadi kondisi, maka muncul pernyataan atau muncul statement. Ini satu statement. Nah, di dalam membuat sebuah kondisi atau jika ada kondisi, kita juga bisa membuat beberapa statement atau membuat pernyataan lebih dari satu ya, seperti di bawah. Jika terjadi kondisi, maka munculkan pernyataan 1, munculkan pernyataan 2, dan seterusnya, seperti itu. Oke, sekedar dibaca saja sampai sini, nanti kita akan memahami ya lebih lanjut. Oh ya, sebelum sampai sana saya ingin mendemokan satu hal seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi yang saya buat ya. Ini sangat sederhana. Di sini adalah kondisi ya. Kondisi itu pilih fakultas. Nah, contoh kondisinya ini ada beberapa. Ada FKIP, FMIKOM. Maksudnya kondisi yang kita pilih. Semisal nih, kita memilih FKIP. Nah, di sini terjadi kondisi. Kondisinya adalah jika yang dipilih FKIP, berarti kan jika ya. Jika yang dipilih adalah FKIP fakultasnya, maka di bawahnya akan muncul jurusan BK dan PGSD. Seperti itu kira-kira. Terus kita pilih yang lain. Jika ya masih kondisinya. Jika kita memilih FMIKOM, kondisinya jika kita memilih FMIKOM, maka akan muncul 3 statement di bawahnya. Statement pertama matematika, yang kedua TI dan SI. Kita coba lagi. Jika kondisinya ya, kondisinya jika muter-muter, nggak apa-apa lah. Yang penting kalian paham. Kondisinya jika kita memilih FKI, itu kan sebuah kondisi ya. Jika kita memilih FKI, maka akan muncul 6 statement di bawahnya. Oh, ada banyak ini. PAI, PGMI, PIAUD, KM, MPI, KPI, AS. Nah, seperti itu kira-kira. Ini untuk program yang GUI ya, berbasis GUI. Nah, seperti apa kalau
Ini kan yang teman-teman pelajari masih berbasis hitam putih atau command line. Saya juga sudah membuatkan sampelnya. Coba ini dijalankan. Nah, seperti ini. Ini enggak beda-beda jauh lah ya sama ini. Nah, seperti ini. Yang kiri ini berbasis GUI, kalau yang kanan ini masih command line. Yang kiri kita kondisinya ya, kondisi yang dipilih adalah FTI. Jika kita memilih FTI, maka akan muncul statement atau jurusannya akan muncul teknik industri, teknik kimia, dan teknik mesin. Sama kalau yang di kanan juga. Jika kita memilih apa ini, fakultas ekonomi, FE berarti nomor 4 ya pilihannya. Jika kita memilih angka 4 seperti ini, 4, maka apa yang terjadi? Wah, akan muncul program studi manajemen, kemudian ada EP. Oh, ini kurang manajemen, ya benar ya, nggak ada singkatannya ya, program studi manajemen gitu, manajemen dan EP. Kemudian apakah akan menghitung lagi atau kembali ke menu? Ya, pilih ya. Nah, akan muncul lagi. Sama ya, kanan kiri sama. Semisal kita merubah kondisinya, kondisi yang kita ubah adalah kita memilih angka 5 gitu, memilih fakultas keagamaan Islam 5 gitu. Jika kita memilih angka 5, maka akan muncul PAI, PGMI, BIAUD gitu. Di sini pun sama. Jika kita memilih FKI seperti ini, maka akan muncul. Ini adalah gambaran sederhana dari teknik percabangan ya, atau percabangan sederhana, if else atau if. Nah, kalian juga teman-teman sudah pernah mencoba di aplikasi yang benar-benar real ketika teman-teman itu mengisi KLS semester 1. Kalian kan pilih teknik informatika 01 ya, atau SI atau matematika. Nanti muncul beberapa pilihan mata kuliah. Nah, nanti kalau yang dipilih semesternya 1, mata kuliahnya berbeda dengan jika yang dipilih semester 3 kayak gitu. Sampai sini kira-kira ada gambaran ya. Nah, jadi ini akan mempermudah teman-teman semua dalam memahami materi yang akan disampaikan ini. Oke, kita melanjutkan ya. Pernyataan if else dengan dua kondisi. If dengan dua kondisi, if else gitu ya. Nah, seperti ini. Kondisi. Di sini ada panah ya, panah mengarah ke bawah, kemudian di sini ada kondisinya, terus ada pilihan ke kanan atau ke kiri. Contoh di kehidupan nyata seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita naik motor, kemudian kita menemui pertigaan ya, percabangan, kondisinya seperti apa? Jika kita belok kanan, maka kita mengarah ke Bandung. Jika kita belok ke kiri, maka kita mengarah ke kemana ya? Ke Jogja boleh lah gitu ya. Jika ke kanan, kan kondisinya ya, jika ke kanan atau jika ke kiri, itu kondisi. Kemudian statementnya atau langkahnya ke Bandung atau ke Jogja gitu. Nah, bentuk umumnya seperti ini, if kondisi. Nah, kondisi yang tadi saya jelaskan ya, kita memilih kondisi atau ya, kondisi itu kan keadaan, kejadiannya kita ke kanan apa ke kiri, kita memilih apa, itu kan kondisi. Maka akan muncul pernyataan. Nah, jika selain itu ya, semisal nih, jika kondisi maka pernyataan 1, jika tidak pernyataan 2. Maksudnya gimana? Contoh yang ada di aplikasi ini. Nah, atau jangan yang inilah, yang ini nih. Nah, kita ulang lagi. If kondisi, jika kondisi yang kita pilih 4. Nah, jika kita memilih 4,
Jika kondisinya itu 4, kondisi itu pilihannya 4 ya, maka akan muncul pernyataan ini manajemen dan EP. Selain itu, selain 4, berarti kan ada 5 ya. Nah, pilih ini dimasukkan dulu, kemudian pilih 5. Selain 4 itu 5, anggaplah gitu ya. Jika kita memilih 4 tadi udah muncul, selain 4 berarti tinggal 5, akan muncul ini. Nah, contoh kodenya seperti apa? Kode yang if else ya. Nih, saya bukakan. Nah, seperti ini. If else, ini banyak banget apa nggak pusing ya? Ini sebenarnya sama. If, nah atasnya if, jika pilihannya 1, jika pilihannya 1, maka yang ditampilkan adalah ini BK PGSD. Tapi jika yang dipilih 2, yang ditampilkan matematika TISI 3, 4. Nah, sampai 4 ya. Jika milihnya 3, ada industri, kimia, mesin. Jika pilihannya 4, maka manajemen dan ekonomi pembangunan. Nah, itu kan ada satu lagi, ini nggak perlu pakai if ya. Nah, seperti ini. Selain itu, nah, jika pilihannya 4, maka pilih apa yang akan keluar adalah manajemen dan pembangunan EP gitu. Kan 1, 2, 3, 4 sudah disebutkan, tinggal satu lagi. Selain itu, selain yang sudah disebutkan di atas, maka dimunculkan gitu. Jalankan lagi. Else, oh ini kenapa nggak mau muncul? Harus ada titik koma sebelum ini nih, mana expected titik koma ya, before ini kan ini udah ada. Dikasih if, tapi kalau dikasih if ini jalan. Oke lah, asumsinya seperti itulah ya. Moga-moga bisa difahamin sama teman-teman. Ini sedikit kendala, nggak apa-apa, tadi ada error. Ini juga kalian udah bisa ya. Jika memilih FKI muncul ini FKIP. Jika memilih Miko muncul ini. If ya, if milih ini munculnya ini. If lagi milih ini munculnya ini. Selain itu berarti sisanya kan tinggal FKI. Selain itu atau else, nah, akan muncul ini. Nah, begitu juga di modul ini. Nah, jika ada kondisi pernyataan 1 selain kondisi awal ya, jika kondisi awalnya beda maka pernyataan 2, atau boleh dikasih beberapa pernyataan yang lain gitu. Praktikum. Nah, kita masuk ke praktikumnya. Salinlah coding program berikut ini dengan dev C++ atau pakai kode blok juga boleh, nggak apa-apa ya. Saya pakai kode blok, barangkali teman-teman mau mengikuti saya pakai kode blok ya boleh. Pakai C++, dev C++ juga sama gitu. Ini kodenya di copy, kemudian simpan dengan nama praktikum 06.c. Nah, sebelumnya saya kan udah bikin kayak gini ya, tapi barangkali teman-teman masih ada yang bingung cara bikinnya gimana. Ini saya buang dulu. Bikin file baru ya, new file, kemudian empty file, terus dipaste saja, terus disimpan, Ctrl S ya. Terus namanya jangan lupa prak06.c gitu. Di save. Nah, ini mari kita rapikan dulu kodenya biar dilihat itu estetik ya, keren. Ini dinaikkan, terus ini juga naik, ini diturunkan 1, ini naik, ini
masuk ke sini. Oke. Nah, kita coba jalankan apa yang akan terjadi. Nah, oke. Sambil kita baca bagaimana sih membaca programnya ya, sambil menjalankan programnya juga. Di sini ada header ya, include stdio.h, conio.h gitu. Terus ada in main, in score, karakter. Teman-teman sebelumnya udah tahu header itu apa, anggaplah ini paket ya atau library gitu. Terus di bawahnya ini ada deklarasi variabel, ada variabel skor, ada variabel nilai. Variabel skor memiliki tipe data integer dan nilai memiliki tipe data char atau karakter. Nah, oke. Di sini kemudian ada perintah printf, tampilkan gitu ya. Tampilkan. Yang ditampilkan apa? Masukkan skor titik 2. Nah, ini kan ada ya, masukkan skor titik 2. Itu yang ditampilkan. Kemudian masih ada perintah scanf %d, dan skor ini apa mas maksudnya itu ya, bikin pusing. Nggak apa-apa. Maksudnya adalah kita browsing saja nggak apa-apa ya, daripada pusing gitu. Nah, di sini scanf mana ini? Nah, ini dulu. Di sini ada scanf yang ini ya, scanf %d, dan skor. Cara bacanya adalah scanf kan dalam kurung, %d itu kode format, dan nama variabel penampung, nama variabel yang sudah kita buat di atas ya, di deklarasi variabel skor yang memiliki tipe data integer atau desimal. Makanya di sini pakai %d karena desimal gitu. Kalau di sininya C karakter, maka persennya pakai C. Seperti itu ya. Ini ada keterangannya, %d untuk integer, %c untuk karakter. Kemudian untuk D atau dan ya, bukan atau. Untuk dan itu apa maksudnya? Dan di awal variabel penampung. Ini kan variabel di awalnya ada dan. Nah, tanda ini atau tanda dan itu merujuk ke pointer untuk alamat memori dari variabel tersebut. Variabel skor atau variabel nilai yang memiliki tipe data integer dan karakter gitu, char. Nah, untuk tipe data dasar seperti integer atau int ya, kemudian float dan char harus ada tanda dan. Ini harus disertakan. Untuk beberapa tipe data seperti string, kalau string itu tidak perlu dan ya, jadi nggak pakai %s. Tapi kalau dikasih juga nggak apa-apa aja nih. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman sudah paham ya penjelasan dari %d, dan skor ya, seperti ini. Nanti bisa browsing kalau masih bingung. Kita lanjut. Nah, ini materi utama kita ya. Masuklah kita ke pengkondisian atau percabangan. Setelah kita mengeksekusi program, tampilkan ya, masukkan skor. Semisal saya memasukkan angka 10, terus angka 10 ini dimasukkan ke dalam skor. Jadi skor memiliki angka atau nilai 10 ya. Kemudian di bawahnya ada if, kondisi. Ingat, di dalam kurung ini adalah kondisi. Kondisinya apa? Jika skor lebih besar daripada 7. Nah, kondisinya adalah skor ini lebih besar daripada 7, maka masukkan nilai A ke dalam variabel ini gitu ya, atau masukkan A ke dalam variabel nilai. Tapi catatannya jika skornya ini lebih besar daripada 7 ya. Nah, tadi yang kita masukkan kan 10. Terus di bawahnya ini ada printf, tampilkan nilai. Yang ditampilkan adalah A ini ya, karena di sini kan variabel penampung. Ketika nama variabelnya dipanggil, maka yang muncul adalah isinya atau nilainya. Karena di sini nilai
Ini juga nilai, daripada bingung ya isi aja gitu ya. Nilai memiliki isi A gitu. Ingat ya, jika skornya lebih besar daripada 7, maka nilainya berisi A. Yang ditampilkan adalah nilai, ya bukan. Yang ditampilkan adalah isi ya, isi dari variabel. Oke, di sini kita punya angka 10, kemudian kita enter. Nah, muncullah nilai A. Seperti ini. Terus kalau seumpama kita masukkan nilainya itu angkanya di bawah 7 ya, 5 misal. Nah, boleh nggak? Boleh. Tapi lihat kondisinya di sini. Jika skornya lebih besar daripada 7, maka nilai A ini dimasukkan ke dalam variabel. Kalau seumpamanya lebih kecil daripada 7, berarti nggak dimasukkan dong. Kita enter. Nah, nilai ini tidak muncul. Karena apa? Perintah di sini ya, kondisinya seperti ini. Kemudian di bawah ada statement. Seperti itu. Maksud nggak kira-kira? Maksud lah ya, gampang kok. Jika skornya lebih besar daripada 7, maka si nilai ini atau variabel ini diisi oleh A. Kalau enggak lebih besar daripada 7, berarti ya nggak perlu diisi A. Seperti itu. Bisa dipahami ya kira-kira. Oke, kita lanjutkan ke kode di bawahnya. Nah, di bawahnya ada simpanlah pekerjaan Anda dengan nama prak7. Kodenya ini di copy ya. Perintahnya kan disalin. Salin coding program berikut ini. Ini disalin, kemudian masuk ke kode blok atau dev C++, di paste. Nah, di sini saya sudah bikin tadi ya, biar cepet. Silakan kode teman-teman dirapikan biar lebih terlihat rapi ya, lebih enak dipandang. Terus kita coba praktekkan lagi apa yang akan terjadi dengan kode yang ada di layar. Jika kita running seperti ini, nah muncul seperti ini ya, muncul masukkan skor, masih sama tentang memasukkan skor. Kalau yang awal tadi praktikum 6, nah prak 6 ini kan cuma ada satu statement ya, jadi satu kondisi, di bawahnya ada satu statement. Kemudian untuk praktikum 7-nya, nah ini digeser saja biar urut. Di 7 ini ada satu kondisi, kemudian ada apa ini namanya? Satu kondisi, ada 3 statement ya. Ini kayaknya nggak ada yang bawah ini, else-nya ini nggak ada. Nah, kan kalau kembali ke modul cuma ada seperti ini ya, if, dari if sampai 50.000, selain itu nggak ada. Dari if sampai 50.000. Nah, ingat, ini kita membuat 3 statement di dalam satu kondisi. Cara bacanya masih sama, kita harus memasukkan header dulu. Header ini wajib ya. Kalau nggak ada headernya, kita nggak bisa menjalankan printf. Printf itu kan paketnya standar IO, input output. Kita manggil standar, kita nggak pakai ini ya, program jalan gitu. Tapi kalau kita tiba-tiba manggil printf tanpa adanya header, ya error. Contohnya seperti ini. Contohnya nanti aja lah ya, nanti aja nggak apa-apa. Kita fokus dulu ke materi. Di sini ada apa namanya, deklarasi variabel. Ini kalau di aplikasi ya, di modul itu kan seperti ini. Nah, ini hanya dirapikan saja. Nah, ini yang integer, tipe datanya sama. Ini boleh dijadikan satu baris seperti ini. Nah, oke. Terus ini sama-sama karakter dijadikan satu baris seperti ini, koma. Sisanya ini dihapus. Nah, lebih rapi kan, lebih ringkas jadinya, enak dilihat.
Ini deklarasi variabel yang lulus dan nilai itu punya tipe data karakter atau char. Kemudian bonus dan skor punya tipe data integer. Kemudian eksekusi programnya di sini tampilkan printf. Tampilkan apa yang ditampilkan? Ini teks, masukkan skor. Masih sama ya, kayak prak 6. Masukkan skor, ini yang ditampilkan. Nah, ini yang tampil. Kemudian di sini %d desimal, kita masukkan 10. Nah, 10 terus masuk ke pengkondisian. If jika skor atau angka yang kita masukkan lebih besar daripada 7, maka di bawahnya ada statement 1, 2, 3. Nah, ini kita bisa membacanya enggak kira-kira? Teman-teman kok? Bisa ya, harus bisa, jangan enggak. Di sini ada variabel. Ini variabel, ini variabel, ini juga variabel. Ini adalah nilai, yang di kanannya ini ada nilai, ini nilai atau isi ya. Nah, ketika skor lebih besar daripada 7, maka nilai ini dimasukkan ke dalam variabel gitu. A-nya dimasukkan ke nilai, L-nya dimasukkan ke lulus, 50.000-nya dimasukkan ke bonus. Ingat ya, ini semua dimasukkan ke variabel jika skornya lebih besar daripada 7. Kalau lebih kecil daripada 7 ya nggak dimasukkan gitu. Terus tampilkan nilai lulus bonus. Kalau seumpama skornya lebih besar daripada 7, berarti nilai lulus bonus ini ada isinya ya, karena dimasukkan dari sini, dari variabel. Kalau lebih kecil, kita panggil dari sini, hasilnya harusnya kosong. Karena apa? Karena tidak dimasukkan statementnya ya. Kita praktekkan, masukkan skor yang kita masukkan adalah 10, terus kita enter. Nah, nilainya A, lulus L gitu ya, bonus 50.000, lumayan. Oke. Terus jika kita ulangi lagi, kan statementnya ya lebih besar daripada 7, kondisinya. Terus kita isi yang skornya itu lebih kecil daripada 7. Kira-kira hasilnya apa? Hasilnya apa? Nilai lulus bonus apa? Enter. Wah, nggak ada. Kenapa di sini 0 bonusnya? Karena tipe datanya adalah integer. Gitu. Kalau diganti float atau pecahan ya jadi 0,0. Harusnya gitu ya. Di sini nggak ada isinya, nilainya kosong atau nggak berisi lah ya. Lulusnya nggak ada isinya. Bonusnya juga 0. Kenapa? Nah, ingat kondisi di sini. Jika skornya lebih besar daripada 7, maka ini ditampilkan ya di sini. Tapi kalau lebih kecil, ini nggak jadi ditampilkan karena nilai ini nggak ada ya. Variabel ini tidak memiliki nilai. Begitu. Bisa dipahami kira-kira? Nanti tanya-tanya boleh kok di kolom komentar. Mau ngejabri langsung boleh, mau chat di grup boleh, mau tanya kelompok boleh langsung ya, teman-teman silahkan. Kita lanjut ke praktikum yang nomor 8. Nomor 8 apa ini? Kode di bawahnya. Nah, menentukan kubus dan bukan kubus dengan if. Ini ada kode nih, saya copy, terus masuk ke kode blok, masuk ke ini ya. Nah, dipaste saja, kan seperti ini jadinya. Kita coba rapikan dulu kodenya. Ini dihapus biar naik, terus ini dihapus, terus diturunkan. Nah, seperti ini. Printf nya turun. Ini ada 3 ya, ada 3 pernyataan. Terus ini dimajukan, ini dimajukan. Oke, kalau kita jalankan, apa yang akan terjadi?
error ya, merah, programnya nggak jalan. Terus di bawahnya ada merah error ini, expected declaration of statement at the end of input. Apa maksudnya? Kita harus teliti ya, ketika di atasnya dibuka menggunakan kurung kurawal, maka di akhirnya pun kita harus menutupnya seperti ini. Nah, seperti itu kira-kira ya. Kita jalankan, insya Allah jalan. Nah, itu kan jalan. Sambil kita membaca blok programnya ya, baris per baris. Di sini ada header, ada integer. Integer ini bagian dari deklarasi variabel. Variabel yang dibikin ada 3, S1, S2, S3. Tipe datanya adalah integer. Seperti itu. Kemudian di sini masukkan sisi pertama yang ditampilkan. Masukkan sisi pertama. Ini ya. Masukkan sisi pertama berapa? Bebas lah, misal 5 gitu. Terus setelah dieksekusi, angka 5 ini dimasukkan ke dalam variabel S1 ini. Ya, bisa difahami ya. Kemudian dieksekusilah program yang kedua atau baris kodenya yang di sini. Masukkan sisi kedua. Sisi keduanya berapa? 5 lagi. Bolehlah 5 lagi. Ketika sudah dimasukkan 5, kemudian ditekan enter, maka angka 5 yang kedua ini masuk ke dalam S2 ya. Dimasukkan gitu, enter. Masukkan sisi ketiga, taruh 5 lagi, nggak apa-apa ya. Nah, udah sampai sini dulu. Kalau di enter ini harus masuk ke S3. Sekarang kita lihat, nah di bawah ini ada kode ya, program, atau kalau kita kembali ke materi di sini kode ini tentang apa ya? Wah, saya agak lupa. Percabangan, teknik percabangan. Oke, kita praktikkan yang ini, percabangan. If, jika ya, kondisi, ini adalah sebuah kondisi yang cara bacanya jika kondisinya apa yang terjadi, S1 sama dengan S2 atau variabel 1 sama dengan variabel 2. Yang sama itu apa? Nilainya, isi dari variabel ini. Tadi kan kita ngisi 5, terus di sini juga 5 ya. Jika S1 sama dengan S2 dan S2 sama dengan S3, maka termasuk kubus. Gitu. Jika tidak sama gimana? Jika S1 dan S2 itu beda, S1 tidak sama dengan S2 dan S2 tidak sama dengan S3, maka ya bukan kubus gitu. Kondisinya kan seperti ini ya. Di sini ada kondisi, kemudian di bawah ada statement, ada else. Jika ini sama ya, S1, S2, S3 sama, maka termasuk kubus. Jika tidak, else ya. Jika tidak, maka bukan kubus. Nah, angka-angka yang kita masukkan ini kan sama ya. Kalau di enter termasuk kubus gitu. Terus kita coba kalau angkanya itu beda, gimana? Nah, angka yang pertama, jika angka yang pertama itu 6 sama dengan angka yang kedua 6 juga, dan S2 sama dengan S3, tapi kita cobalah ganti S2 nya tidak sama dengan S3. Kalau dijalankan bukan kubus. Nah, seperti itu ya. Tambah pusing nggak? Jangan pusing lah, gampang kok. Perkara kelihatan gampang gitu. Intinya kayak gitu. Ini mungkin teman-teman bingungnya di sini ya, karena ini ada sama dengan 2 apa, ada dan 2 ini apa. Kalau kita masih ingat, dan harusnya kita masih ingat materi yang ketiga ya, di modul 3 atau pertemuan ketiga kemarin itu kan ada apa ini namanya yang sama dengan ada dan. Ini namanya logika ya. Kalau yang ini perbandingan.
Kalau masih bingung, ya dibuka lagi, dibuka modul 3-nya. Nah, operator, ini ada operator aritmatika, ada operator pembanding, dan operator logika. Nah, ada dan, atau, terus bukan, dipakai di dalam program ini. Jika S1 sama dengan S2, ini kan pembanding kan, dibandingkan ternyata sama gitu. Dan S2 dibandingkan dengan S3 kok masih sama, maka termasuk kubus gitu. Cara bacanya seperti itu. Yang ada di dalam kurung ini adalah kondisi. Seperti itu ya teman-teman, kira-kira bisa dipahami. Oh iya, barangkali ada pertanyaan tentang header, tadi ada yang kurang ya, saya ceritakan. Header itu untuk apa? Jadi ini, semisal saya nonaktifkan ini studio.h sama conio.h-nya, terus kita jalankan programnya, harusnya itu nggak jalan ya. Kalau toh ini jalan, tentu saja ada error. Misal nih kasih 555 termasuk kubus. Tapi kita lihat di pesannya, walaupun ini bisa running ya, tapi ada warning. Nah, nih implicit declaration of function printf. Nah, kalau ini kan saya praktikkan di bahasa C ya. Kalau di bahasa C++ itu nggak mau. Nah, seperti ini. Ini C++ ya udah CPP, kalau ini masih C. Kalau include-nya ini dimatikan juga, terus dijalankan, ini langsung error tuh. Error printf was not declared in this scope. Karena apa? Kita menggunakan printf, tapi headernya tidak dipanggil gitu. Anggaplah ini paket ya, header itu paket. Paket studio.h isinya ada printf, ada scanf gitu. Kalau teman-teman masih bingung header itu apa, isinya apa saja, ada macam-macam header apa saja, boleh kok browsing nih. Di Google itu banyak ya. Nah, dari atas macam-macam file header pada C++ dan fungsinya. C++ dan C hampir sama. Yang penting adalah headernya ya. Gitu. Di sini ada IOStream, ada code, scene, end line, terus ada studio.h. Nah, seperti ini isinya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya, baca-baca sendiri. Nah, ini kan error. Udah pasti error ya kalau tadi ini dimatikan. Kalau ini dinyalakan lagi, ini on ya, terus dijalankan, maka aplikasinya jalan tanpa error nih, nggak ada warning. Masukkan sisi pertama 6, 5, 4. Hasilnya apa kira-kira? Bukan kubus. Karena apa? Karena kondisi yang diinginkan di sini adalah jika semuanya sama, maka kubus. Kalau nggak sama ya bukan kubus ya, else. Kalau tidak gitu ya. Jika kondisi ini benar, atau jika kondisi ini sesuai ya, maka tampilnya ini. Jika tidak, itu else ya. Jika tidak, maka tampilnya ini. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk materi if else. Nah, ini di modul 4 tadi. Nah, ini sampai sini praktikumnya prak 8.c. Nanti teman-teman yang kemarin di pertemuan offline belum paham ya, boleh nanti lihat video lagi. Terus untuk kelas karyawan silahkan juga menonton video ini dengan mencantumkan NIM dan nama ya di kolom komentar, karena perkuliahannya belum tepat waktunya kata Pak dosen. Jadi di request membuat video pembelajaran seperti ini. Kira-kira seperti itu. Silakan nanti teman-teman juga yang reguler chat di kolom komentar ya. Isinya itu ada NIM, nama, terus reguler atau karyawan. Yang karyawan juga sama.
Mau ditambahin komentar lain juga boleh, nggak apa-apa. Seperti itu ya teman-teman. Di sini ada tugas di bawahnya. Nah ini, buatlah program, terus buatlah program penentuan bilangan, buatlah program bilangan terbesar. Silakan ini dikerjakan untuk kelompok atau individu. Nanti koordinasikan langsung dengan dosen terkait, dengan Pak Hidayat ya. Yang bertanya langsung satu saja perwakilan. Nanti ini ditanyakan. Terima kasih ya teman-teman, semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.